Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Wahid Hasim kelas 10 yang berbahagia. Apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak sekalian, marilah kita lanjutkan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan informasi digital. Apa itu pengolahan informasi digital? Adalah cara pengolahan informasi digital yang didapat dari hasil pencarian mesin pelacak, menyimpan hasil pelacakan, mengolah atau memformatnya menggunakan perangkat lunak pengolah kata dan pengolah angka, kemudian melakukan persiapan untuk mengomunikasikannya menggunakan perangkat lunak pengolah presentasi, dan penyampaian pengolahan informasi dengan teknik presentasi. Itu yang diharapkan di dalam pengolahan informasi digital. Di dalam penyampaian tentunya naskah-naskah digital itu kita pahami dulu. Di situ akan ditampilkan dalam bentuk paragraf-paragraf ya. Paragraf sendiri kalau kita mengenal pelajaran bahasa Indonesia itu dibagi menjadi ada namanya deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Paragraf deskriptif ya, adalah paragraf yang memberikan gambaran atau rincian suatu objek secara detail. Contohnya, suasana di kota sangat ramai, udara pada siang hari terasa sangat terik dan penuh dengan polusi. Suara kicauan burung kini sudah tidak terdengar lagi karena bisingnya suara kendaraannya lalu lalang. Hal tersebut sangat berbeda dengan keadaan di desa. Nah, ini menggambarkan situasi secara detail. Berikutnya adalah paragraf argumentatif. Adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat atau argumen beserta alasannya dan dibuat untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu masalah sehingga akan membenarkan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Contoh, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh Sukarton, seorang pakar psikologi pendidikan. Ia mengatakan bahwa anak-anak di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Jadi contoh ini adalah menggiring para pembaca untuk menyetujui gagasan atau apa yang disampaikan oleh penulis. Berikutnya adalah paragraf naratif, adalah paragraf yang menggambarkan suatu peristiwa dalam urutan atau kurun waktu tertentu dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca. Contoh, Lani berlari mengejar bus yang hampir meninggalkannya. Namun beruntunglah ia masih bisa menaiki bus terakhir di halte tersebut. Setelah sampai di rumah nenek, ia langsung menuju kebun yang berada di belakang rumah karena banyak kupu-kupu berterbangan. Dan ini menggambarkan urutan suatu kejadian ya, dari kejadian ini ke kejadian berikutnya secara runtun. Ini adalah paragraf naratif. Kemudian kita lanjutkan paragraf persuasif, adalah paragraf yang berisi ajakan, yaitu paragraf yang berisi ajakan perintah atau bujukan untuk melakukan sesuatu hal. Untuk melakukan suatu hal, di sini ada titik ya. Persuasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu persuade, artinya mengajak atau membujuk ya. Contoh, setiap warga negara Indonesia harus memiliki nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, kehidupan berwarga negara dipenuhi dengan suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Nah, ini anak-anak sekalian, ini penulis mengajak supaya anak-anak memahami atau mempunyai pikiran yang sama terhadap tinjauan tentang warga negara. Baiklah, itu adalah susunan paragraf ya, atau kalimat-kalimat yang sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kejadian yang ingin disampaikan. Fokus kita kali ini adalah bagaimana paragraf itu atau informasi yang kita dapatkan kita susun. Maka di sini pengolahan informasi digital
mengarahkan kita pada pembelajaran tentang penggunaan perangkat lunak pengolah kata di dalam untuk menyusun dokumen ya. Kita ambil sekarang di sini untuk pengolah katanya kita menggunakan program Microsoft Word. Nah, ini kita belajar bagaimana lingkungan kerja atau antarmuka Microsoft Word. Ini kita pakai 2013, ini sebenarnya 2016 bisa ya. Di sini kita nanti akan mempelajari. Di sini ada apa? Antarmukanya, nama-nama dari bagian-bagian yang akan disampaikan di sini. Nah, ini anak-anak nanti bisa mempelajari sendiri ya. Nah, ini adalah nama-nama dari bagian-bagian antarmuka Microsoft Word. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajarinya di dalam bentuk praktek. Jadi kali ini kita hanya mempelajarinya secara umum saja. Nah, nanti untuk pertemuan yang akan datang akan kita bahas satu demi satu secara praktek. Jadi di sini hanya sekedar teori saja. Baik, ini anak-anak sekalian. Nanti di sini ada PPT atau PowerPoint-nya akan saya sertakan dalam video ini sehingga kalian nanti bisa mempelajarinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.